Soal presidennya kemana nih? Waduh. Kalau setahu gua, kan gua di Golkar sampai hari ini kita Pak Prabowo Subianto. PSI dengar-dengar kan udah ketemu Pak Prabowo udah oke banget. Tapi dengan cair lagi hubungan dengan teman-teman PDIP atau balik lagi nih ke poros Pak Ganjar nih Om? Waduh. Karena di Kopdarnas sebelumnya kita udah sepakat itu semua akan ditentukan dari hilal cawapres. Karena game changer ini akan ada di cawapres. Satu-satunya yang bisa membuat gua keluar dari PSI adalah kalau PSI mengkhianati Indonesia. Berarti PSI itu si Jokowi itu kah hari ini? Iya. Oke, selamat datang di Meet the Politician with me, Rian Ernest. Selamat siang dan kita senang kedatangan tamu, teman lama. Lama banget, kenal udah lumayan lama. Kita kedatangan seseorang yang ganteng banget, debatnya kencang jago, lulusan dari Stockholm University, demografi, subjek studinya. Kita kedatangan ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Dedek Prayudi. Halo, hai. Thank you sudah diundang guys dari Meet the Politicians. Bener kan, ganteng dan keren. Panggilannya Uki sebenarnya, Dedek Prayudi. Gua kalau di samping Rian pasti kalah ganteng dong. Jangan bicara fisik di sini tolong. Oke, siap. Dan juga beliau ini caleg ya? Caleg. Beliau caleg di mana ceritanya? Untuk DPR RI dari PSI, dapilnya DKI 1 atau Jakarta Timur. Mantap. Siap. Jangan lupa. Oke. Ini menarik nih. Gue pengen agak balik histori nostalgia dikit lah. Jadi berapa tahun lalu Uki sempat fokus di studi atau hal-hal lain, nggak terlalu aktif di PSI. Terus gue ajak beliau ngobrol-ngobrol di Pangpol kita ya. Ya. Di sebuah kafe di Pangpol ngobrol, bro mau PSI lagi. Dan masuk aktif. Dianya aktif, guanya cabut. Emang gua ngehes sih. Kurang ajar ya. Kurang ajar. Jadi dia yang mulia, saya yang kurang ajar. So, gue udah ninggi-ninggi lu dari awal kan. Oke. Nah, Bro Ki. Siap. Selamat ketum baru. Thank you very much. Panggilannya Pak Kaisang, Bro Kaisang, Mas Kaisang. Ada yang manggil Bro Kaisang, ada yang masih belum terbiasa, jadi manggilnya Mas Kaisang. Mas Kaisang. Jadi masih ngalir ya? Masih 50-50 lah. I see. Oke. Kita panggilnya Bro Kaisang atau Mas Kaisang? Bro Kaisang kali ya? Bro Kaisang aja lah. Oke. Bro Ki, bersama Bro Kaisang, apakah yakin PSI bakal lolos nanti nih threshold Senayan? Ya, kita usaha aja. Yang jelas, suntikan elektoral itu pasti ada. Ya. Kedua, suntikan kreativitas juga ada. Ya. Karena Bro Kaisang ini memiliki kreativitas komunikasi ya, yang sesuai lah dengan selera generasinya. Gitu. Misalnya waktu lagi deklarasi, waktu beliau baru didapuk ya sebagai Ketua Umum PSI, ya cara komunikasinya lah, misalnya kita berpolitik dengan santuy, berpolitiklah dengan chill, kayak gitu-gitu ya. Sampai kayak begini dia kan. Kebayang nggak kalau misalnya itu terjadi di partai-partai lain? Iya, partai-partai lain itu kayaknya. Atau di Golkar tempat sekarang gitu. Nggak kebayang sih. Nggak bakal terjadi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi tadi ya suntikan elektoral, terus habis itu suntikan kreativitas. Kemudian juga ya kita nggak bisa bohong juga ya bahwa misalnya kemarin itu sewaktu dideklarasikan ya di Jakarta Theater itu relawan Jokowi yang terdaftar hadir itu ada 137 organ relawan. Kemudian yang beneran hadir 200 lebih gitu. Makanya kemarin tuh gelepakan kayak gitu. Jadi ini juga inline ya sama sesuatu yang kami itu gaungkan semenjak beberapa bulan lalu yaitu Jokowisme itu. Nah, ceritain dong apa sih sebenarnya Jokowisme itu? Jokowisme atau Jokowism atau Jokowisme atau kalau dalam bahasa Inggris itu kan ya Jokowism. Kalau dalam bahasa Indonesia Jokowisme. Jadi dia adalah sebuah paham ya, sebuah gagasan, sebuah ide ya terkait dengan kemajuan Indonesia yang berdaulat. Yang dimana itu betul-betul terasa dan ini adalah sebuah paham yang turunnya dari bagaimana cara-cara Pak Jokowi itu bekerja sebagai presiden. Nah, ada dua karakteristik yang sangat tebal ya di dalam Jokowisme. Yang pertama adalah pembangunan Indonesia yang orientasinya itu Indonesia sentris.
Bukan lagi seperti yang udah-udah, yaitu Jawa sentris ya. Nah, yang kedua adalah terkait dengan kedaulatan hasil alam bumi NKRI gitu. Nah, ini tercermin dari keberanian Pak Jokowi dan keras kepalaan Pak Jokowi ya melakukan hilirisasi hasil tambak. Gitu. Yang pertama sudah nikel ya, sedang berjalan boksit. Kemudian akan ada beberapa logam atau bahan mineral yang lain lah. Dan ini tentu ya, misalnya kayak nikel. Ini ditentang oleh Eropa. Kita sama-sama tahu lah bahwa sekarang dunia ini sedang shifting ya, energi ya. Ya, betul. Dan dari yang bahan baku apa namanya fossil fuel menjadi bahan baku apa listrik ya. Renewable. Dan si nikel ini kan dia bahan baku utama untuk si baterai. Betul, gitu. betul. Dan ditentanglah oleh Eropa dan ya itu dia ya, karena Pak Jokowi keras kepala. Juga nyalinya nggak main-main ya, dilawan gitu. Lucunya nanti boksit ya, importir utama kita itu adalah Tiongkok. Gitu dan lain-lain lah nanti ada logam apa bahan-bahan mineral yang lain. Tapi intinya adalah wah, obrolannya udah makin seru nih. Tapi kita chill dulu dengan air putih ini. Air putih ini menyegarkan dan ada manis-manisnya. Tapi masa cuma kosongan doang, ayo dong tap in. Ini kontaknya, jangan lupa tap in ya. Ketika kita berbicara soal kemajuan Indonesia yang sebetul-betulnya itu tercermin ya dari pembangunan Indonesia yang bergaya sekarang Indonesia sentris. Gitu. Terus soal kedaulatan hasil alam dari perut bumi NKRI itu tercermin dari hilirisasi tadi. Yang dimana kalau nggak salah itu baru dimulai sekarang ya, dulu zamannya Pak Karno itu belum hilirisasi ya, cuma memang ada semacam sentimen dengan negara-negara barat, cuman nggak diekspor tapi juga dia nggak dilakukan hilirisasi di dalam negeri gitu. Nah baru di eranya Pak Jokowi lah hilirisasi berani gitu ya. Jadi itu ya sebenarnya Jokowisme gitu ya, salah satu aspek ya. Nah, kita masih balik bicara Bro Kaisang soal ketum. Oh siap. Karena ini pertanyaan netizen banyak nih. Bahkan ada juga yang masih WA gue juga gitu. Oh ya. Rian ini kenapa nih apa ya? Gue bilang ya nggak tahu kan. Udah salah alamat dong. Iya. PO Box-nya udah baru. Oh iya. Apa PO Box mau balik lagi kayak? Iya. Gak apa-apa, balik lagi juga pintunya. Masih diterima emang? Masih dong. Masih. Cuma kalau nyalek udah nggak bisa, udah ini kan DCS DCT udah kan. Udah iya. Bro, dulu proses di internal gimana sih pergantian ketua umum gitu? Karena berita di luaran kan cepet sekali gitu. Ada yang teman-teman yang ya biasalah, ini cepet banget, kaderisasi gimana? Itu gimana sih? Mungkin bisa diceritain ke? Ya sebenarnya ini kan berawal dari beberapa bulan lalu ya. Di saat Bro Giring saat itu masih menjadi ketum, itu berulang tahun ke-40 gitu. Dan Bro Giring ini merasa bahwa usia 40 ini udah terlalu tua untuk menakodai sebuah kapal politik, partai politik yang ya memang partai anak muda gitu. Kita 55% aja caleg RI loh ya, itu usianya di bawah 40 gitu. 55%. 55%. Dan ya udah, Bro Giring mengatakan bahwa saya akan mengembalikan lagi gitu ya amanah ini, tongkat estafet kepemimpinan ini kepada seseorang yang jauh lebih muda atau kepada pembina saya, pembina kami di PSI gitu ya. Nah, masih di beberapa bulan yang lalu ya, sebenarnya komunikasi antara Bro Kaisang dengan kader-kader PSI itu juga udah intens gitu. Bro Giring dengan Bro Kaisang ini teman main FIFA juga anyways. Terus Bro Kaisang juga sebenarnya lumayan deket lah sama Bro William. Juga sama Bro Mongol dan lain-lain gitu ya. Jadi ngobrol-ngobrol ya, sebagai teman tapi ya pasti dong ditanya gitu loh. PSI itu apa? Kenapa ngambil sikap begini? Kenapa nggak ambil sikap begitu gitu ya? Terus nilai PSI itu bagaimana segala macam. Kemudian Bro Kaisang mikir, menarik nih ke PSI ya, kenapa nggak kita seriusin gitu. Nah, singkat cerita ya, beberapa minggu lalu ya, datanglah beberapa pengurus PSI ya, termasuk pembina ya. Di situ ada RJA, masih jadi pembina saat itu. Raja Antoni. Ya, Raja Juli Antoni ya, Wamen. Terus ada Grace Natali, ada Giring Ganesha, dan lain-lain ya.
datang ke kediaman Pak Jokowi di Solo untuk mengantar KTA untuk Bro Kaisang. Oh. Ya. Nah, sebenarnya sebelum itu KTA dianterin, ya, kita-kita yang di DPP, DPW, DPD hingga DPC, waktu Bro Giring itu mengatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya ya, bukan dari partai ya, tapi dari jabatannya, itu sudah mulai agak kasak-kusuk. Siapa nih yang lanjutin kerjanya Bro Giring? Kayak gitu, udah agak kasak-kusuk. Dan sebenarnya juga isu terkait Bro Kaisang mau bergabung ke PSI, itu juga udah lumayan diomongin. Oke. Nah, ketika itu masih menjadi isu, tapi masih isu ya, artinya masih ada kemungkinan bahwa isu itu hanya sekedar isu, belum menjadi kenyataan kan. Ketika itu masih menjadi isu, sebenarnya teman-teman di bawah itu udah Kaisang aja ya, Kaisang aja ya, kayak gitu loh. Nah, ketika KTA itu udah dianterin, desakan dari bawah itu kuat banget. Untuk udahlah, Bro Kaisang aja nih yang lanjutin Bro Giring. Nggak ada diskusi mendingan Mas Gibran atau hanya Kaisang aja dulu tuh? Kaisang aja. Kaisang. Waktu itu nggak ada nama lain ya. Sewaktu apalagi setelah teman-teman itu ngelihat KTA-nya Bro Kaisang dianterin gitu ya. Artinya udah jadi member lah gitu ya. Jadi teman-teman Bro Kaisang aja gitu. Dan desakannya semakin deras dari bawah. Gitu sehingga DPP mengambil sebuah langkah cepat dan berani, yaitu mengadakan sesuatu yang kita sebut Kopdarsus. Gitu. Nah, Kopdarsus ini kalau misalnya di partai lain mungkin semacam munaslup kali ya. Dan kita kumpulkan seluruh perwakilan DPW se-Indonesia 38 ya, 30-an lah. Itu ke DPP. Ya. Kita tanya betul gitu. Bener nggak nih? Kalian benar-benar mau Bro Kaisang gitu ya. Dan jawaban dari teman-teman DPW aklamasi. Semuanya, nggak ada yang bilang nggak mau. Semuanya bilang mau dengan alasan yang berbeda-beda. Oke. Ya. Kira-kira apa? 3 alasan yang... 3 ya? 3 lah ya. Ya. Satu, sebenarnya tadi sebenarnya udah gue bilang ya. Satu, ada yang bilang, ini kan gue setuju Bro Kaisang yang naik. Karena ini senafas dengan Jokowisme yang kita gaungkan. Oh, senafas dengan terus ada yang alasan kedua yang lebih terkait dengan kerja elektoral lah. Dengan masuknya Bro Kaisang melahirkan harapan elektoral gitu. Suntikan elektoral gitu. Atau kemudian ada yang ketiga ya, mereka bilang Gen Z ini kan ceruk suara yang harus kita deketin ya. Dan Bro Kaisang punya segala kapasitas lah untuk berkomunikasi dengan Gen Z. I see. Nah, alasan-alasan kayak gini beda-beda nih. Ya, pasti. Tapi yang pasti mereka semuanya oke, semuanya setuju gitu dan semuanya confirm dan semuanya menjamin sampai ke DPD bahkan DPC itu juga setuju gitu. Dan inilah yang terjadi jam 3 sore. Jam 7 malamnya adalah Kopdarnas yang di Jakarta Theater yang terkenal itu. I see. Yang masuk TV, yang bikin heboh segala macam. Dan Kopdarnas kita rame udah itu 2 hari 3 hari berita itu rame. Kita udah nyiapin tuh skenario itu 2. Podcast Close the Door aja udah ada tap in-nya di atas meja. Masa konten komisi nggak ada? Ayo dong buruan tap in di komisi. Ini kontaknya dan bikin brand kalian jadi asik. Apa tuh? Skenario kalau misalnya ternyata DPW nggak menginginkan Bro Kaisang sebagai ketua umum, dan skenario kalau DPW menginginkan. Walaupun kita udah tahu skenario B ini, yang kedua ini udah. Tapi kalau dulu skenario 1 yang terjadi apa? Ya kita udah siapin. Apa? Ya artinya kita sambut dia di panggung, kita sambut dia di panggung. Apa ketum lu atau apa gitu? Enggak. Kalau kayak gitu ya nggak ada ketum dulu. Kan yang ada ketum dulu. Artinya kita cuma menyambut Bro Kaisang sebagai sure. anggota baru lah. Selamat lah. Berarti udah kurang lebih hampir 1 bulan ya. Walaupun memang kemungkinan kedua atau kemungkinan B itu kita yakin ini yang bakal terjadi, cuman kan kemungkinan lain harus diantisipasi. Pasti. Nah, lalu terjadilah si Kopdarnas yang canggih banget. Kenapa gue bilang canggih? Lu kan sering datang Kopdarnas PSI kan dulu kan. Nggak ada dong yang duduk di lantai. Ini di lantai pada gelepakan semua. Jadi aisle ya, space antar kursi buat orang jalan itu udah penuh orang duduk semua. Jadi relawan. Yang diundang itu cuma DPW sebenarnya ya sama DPD. Yang datang tuh sampai DPRT gitu. Jadi sebegitu antusiasnya kader-kader PSI. Ya. Good. Untuk minimal menyambut Bro Kaisang sebagai anggota. Tapi ketika
yang disambut itu adalah seorang yang baru aja didapuk ya, secara aklamasi, mereka lebih antusias lagi. Nah, hasil dari Kopdarsus itu kemudian di-SK-in oleh Ketua Umum, oleh Pembina. Tuh, masih ingat gua anggaran dasar kan? Iya. orang lama. Akhirnya tuh ya udah, hasil SK-nya yang kemudian dibacain. Jadi kurang lebih begitulah ceritanya. Nah, sekarang PS itu memang punya branding yang kuat soal Jokowisme dan bahkan ini kan juga menyambung opini salah satu provinsi PSI. Ya di Kaesang anaknya Pak Jokowi ini jadi simbolisasi dari Jokowisme tadi. Nah, pertanyaan masyarakat ada nih, saya catat dari tim yang riset. Berarti PS itu Jokowi itukah hari ini? Iya. PSI bahkan sebelum... Karena banyak yang mengkritik PSI juga, termasuk ke gue juga, dan gue nggak bisa jawab gitu. Loh, ini jadinya sebagai partai politik akan berfokus di nilai atau di sosok gitu sebenarnya. Ini kan pertanyaan yang mungkin ya dilematis atau agak polar gitu. Justru itulah menariknya ya, karena di PSI itu kita melihat Pak Jokowi ya itu sebagai nilai, ya. Dan nilai itu nggak pernah luntur di dalam sosok Pak Jokowi, gitu. Jadi kalau misalnya one day, wah nilainya sudah hilang, bisa jadi Jokowismenya masih ada, cuman si sosoknya itu udah nggak melekat lagi nilainya gitu ya. Tapi nilainya ini masih melekat. Betul. Jadi sampai sekarang berarti nilai menjadi lebih penting dibanding sosok. Nah, iya ini pertanyaan berikutnya jadi menarik nih, Bro Uki. Kalau PSI boleh kasih kritikan satu aja ke Pak Jokowi, karena kan Pak Jokowi manusia, nggak mungkin sempurna dong. Apa kira-kira yang bisa dikritik? Memangnya harus ya di depan publik kritik? Biar view tambah naik. By the way, penonton ini yang bikin pertanyaan bukan gua ya. Jangan dipelintir netizen. Nggak, jadi kayak begini loh Bro Rian. Kita ini kan bisa dibilang, tadi udah dibilang bahwa kita ini Jokowi banget ya. Betul. Jokowisme banget iya. Dan bahwa kami memiliki kritik tentu ada gitu. Cuman kalau misalnya harus kritik itu ditumpahkan menjadi public statement. Kenapa nggak kritik itu kita sampaikan langsung kepada Pak Jokowi? Kayak begitu loh. Artinya kan kalau menjadi public statement itu punya dampak politiknya berbeda. Dan kritiknya mungkin nggak terlalu efektif jadinya. Kalau disampaikan langsung kan lebih efektif. Mantap. Aman. Jago aman Mas Kaesang. I love you full. Iya, kenapa? Orang udah punya jalur direct. Betul, udah enak sekarang. Udah ada WhatsApp grup satu ya. Tapi bro, pas penasaran deh. Pada saat Pak Kaesang itu, ya gini, momentum Mas Kaesang diminta jadi ketum, momentumnya itu terjadi berarti pada saat yang hari-hari yang itu ya, yang beda jam itu ya? Iya. Oh enggak. Ekspresi beliau gimana sih? Gini. Bro? Itu pengen tahu. Gimana sih pada saat beliau pertama kali ide awal deh disampaikan oleh PSI gitu Mas? Ide awalnya banget itu sebenarnya percakapan informal antara Bro Giring. Oke. Dengan Mas Kaesang di Solo. Sambil main FIFA? Enggak. Enggak. Sambil main FIFA. Lu ketua aja deh. Iya. Enggak. Waktu itu kan mereka kan sempat ngobrol dulu di dalam kan. Nah, salah satu yang diobrolin itu Bro Giring tuh udah nyindir gitu. Udahlah. Jadi ketum aja gitu. Walaupun itu masih obrolan informal ya. Kalau menjadi sebuah sikap formal tentu kan ada proses-prosesnya. Iya, yang paling penting kan awalnya itu. Awalnya itu. Jadi ya tanggapan ekspresinya gimana tuh, Bos? Ada di situ? Gua nggak ada sih. Jadi gua nggak lihat mukanya. Gua nggak ngeliat mukanya ya. Kalau dari yang gue denger dari Bro Giring ya. Dia sih bilang ya tergantung teman-teman aja yang di bawah kayak gitu. Jadi ya beliau ya diplomatis aja kayaknya ya, nggak menolak. Tapi juga oke, nggak begitu juga gitu. Politik ala Mas Kaesang lah ya. Iya, politik Solo kali ya, gimana yang di bawah aja. Gue pengen bilang Solo nggak enak jadi gue bilang politik Solo lah ya, politik Solo. Nah bro, sekarang geser dikit soal pertemuan kemarin ketum baru dengan Mbak Puan Maharani ya. Mbak Puan Maharani kan kayak kalau nggak salah diberikan tugas oleh Bu Ketum Megawati untuk memimpin soal Pilpres nih. Itu gimana bro pertemuannya? Apa tuh hasilnya? Ada 3 poin ya. Poin pertama itu adalah ingin merekatkan kembali komunikasi kita yang sempat renggang lah ya. Iyalah. Yang sempat tersendat ya. Bukan tersendat lagi. Parah. Ya ini kan bahasa gue diplomatis. Iya. Oh, Uki udah berpolitik Solo, dia udah berubah. Iya, memang. Mas Kaesang udah berubah Mas Kaesang. Iya. Teman saya mantap. Ini gue kasih tauin ya. Ini sedikit rahasia dapur ya. Jadi instruksinya buat seorang Uki
itu pertama nggak boleh menyerang. Kedua, tone-nya itu harus sejuk dan menyejukkan. Jadi sejuk dan menyejukkan. Gitu-gitulah ya. Cuman oke lah. Bawa adem sari kemana-mana. Adem sari dong. Iya. Jadi itu adalah warna baru lah. Salah satu warna baru yang dibawa oleh Bro Kaisang. Cuman kembali kepada pertanyaan tadi ya. Tadi pertanyaan apa gue lupa. Hasil pertemuan. Oh iya. Jadi yang pertama adalah merekatkan kembali ya. Iya, renggang ya. Ya komunikasi yang sempat kaku, yang sempat renggang, yang sempat ada bottleneck lah gitu ya. Dan Bro Kaisang ini kan punya kedekatan yang nggak sembarangan lah dengan PDIP ya, karena bapaknya. Bapaknya sih. Ya, bapaknya yang juga sosok yang kita kagumin lah, seorang negarawan. Itu bernaung di PDIP. Abang kandung, abang Sumatera banget gue ya. Jakarta banget abang. Masnya, iya benar-benar. Masnya adalah kader PDIP juga gitu. Sehingga kedekatan emosional antara Bro Kaisang dengan PDIP juga nggak main-main lah. Jadi lebih mudah gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah Bro Kaisang ini meminta advice ya sama partai semapan ya dan apa ya istilahnya ya, sehebat PDIP lah. Partai yang sudah menelurkan tokoh-tokoh kelas A lah di negeri ini ya. Iya. Jadi Bro Kaisang juga minta advice ya. Itu sejam, 2 jam berapa lama kira-kira? Pertemuannya ya, sejaman. Sejaman ya? Sejaman. Dan yang ketiga, ini yang menarik, Bro Kaisang minta maaf. Ini yang paling sering masuk berita nih. Iya. Jadi yang cium tangan Mbak Puan ya? Tapi cium tangan itu konteksnya nggak minta maaf, itu menyapa. Oh, itu nyapa di awal malah? Nyapa di awal, minta maaf baru belakangannya? Minta maaf itu dari dalam ya. Dari dalam. Minta maafnya nggak cium tangan dong? Itu gue nggak lihat. Itu gue nggak lihat. Cuman yang jelas cium tangan 2 kali, keren itu. 2 kali cium tangan. Cuman gue nggak lihat itu sih. Cuman yang jelas dia minta maaf ya. Dan permintaan maafnya ini bukan karena kami menyerang gitu. Kalimatnya itu Bro Kaisang bahkan sampai di level mengakui kader-kader kami yang mencela dan merendahkan PDIP gitu. Dan secara khusus Bro Kaisang menyebut nama gitu, Bang Ade Armando, sahabat gua. Dan akhirnya Bang Ade Armando juga kan udah disangsi ya. Oh, disangsi. Ditegur, diperingatkan dan disangsi. Cuman bukan Bro Kaisang ya kalau enggak. Konteksnya mana ya? Secara singkat aja tanpa harus mendalam. Pada saat momentum mana sih Bang Ade yang menyerang? Ya, suka ngomongin PDIP di konten-konten media sosialnya. Oh gitu, pribadinya Bang Ade Armando. Pribadinya ya. Tapi sudah jadi kader PSI. Tapi sudah jadi kader PSI okay. Dan ini dinilai menyinggung perasaan senior-senior kita lah. Apa, brother? Sanksinya apa, nah itu dia yang mau gue bilangin. Bukan Bro Kaisang namanya kalau nggak berpolitik riang gembira. Jadi sanksinya disuruh traktirin 1 DPP. Dan itu lumayan bikin boncos. Karena lo kan tahu staf-staf di atas kan lumayan banyak ya. Banyak bos, 30 bawah. Iya. Sama ini 50 orang, 40-50. Ya sekitar segitu. Dan sekarang ini kan DPP lagi rame. Lu pasti tahu ya, DPP kalau lagi sepi juga nggak banyak kan. Iya. Cuman sekarang kan lagi rame banget kan. Iya. Dan ya udah disuruh traktirin 1 DPP. Lumayan bos. Iya, dan 3 juta 5 juta perak lumayan. Bang Ade emang kejam betul sih. Tapi benar gitu sih Mas Kaisang, bener sanksinya woles-woles aja. Berarti bro sekarang dan setelah itu dibilang bahwa ya mudah-mudahan nggak ada sanksi yang kedua. Sure. Berarti sekarang Bro Ki hubungan dengan teman-teman di PDIP udah baik lah ya, udah semakin lebih cair lah ya. Lebih cair lah ya. Tapi nah soal presidennya kemana nih? Waduh. Kalau setahu gua, kan gua di Golkar. Sampai hari ini kita Pak Prabowo Subianto. PSI dengar-dengar kan udah ketemu Pak Prabowo udah oke banget. Tapi dengan cair lagi hubungan dengan teman-teman PDIP atau balik lagi nih ke poros Pak Ganjar nih Om? Waduh. Oke. Jadi sebenarnya kayak begini. Pas kan masuknya kan. Beberapa hal ya. Satu hal yang harus dicatat adalah sampai dengan hari ini PSI itu nggak pernah ya menganulir, membatalkan hasil rembuk rakyat. Mencabut dukungannya kepada Pak Ganjar nggak pernah. Okay? Ya. Nah, along the way waktu itu kan kalau nggak salah kita deklarasinya itu kapan ya? Bro, Oktober ya. Oktober 2022 deh kayaknya. Oktober ya.
along the way terjadi kekakuan komunikasi antara PSI sama PDIP kan. Lumayan, Bos. Dan pada saat itu terjadi hubungan merenggang, Istilahnya ya kan? normatif banget, kekakuan gitu. Iya. Padahal di Nah, akhirnya hubungannya merenggang, ya kan? Di saat hubungannya merenggang, taunya Pak Prabowo dengan tim ya itu mendatangi PSI ya. Lu tahu kan ruangan PSI yang suka Lantai nerima dasar? wartawan? Yang lantai dasar. kan? Itu sebenarnya untuk nerima wartawan aja puluhan itu kita udah bisa lah, cukup lah itu ruangannya. Wartawan mentok 15 tuh udah paling pol kali dulu ya. Ini yang datang ini petinggi-petingginya tuh banyak banget ya. Dengan Pak Prabowo-nya sendiri. Macet banget loh tuh jalan Gang Tanah Abang sampai Asli. itu macet banget loh. Asli macet. Terus yang kedua, AC udah nyala semua. Gua keringetan di dalam ruangan. Asli. Dan kita harus jujur aja ya bahwa kita merasa terhormat lah. Iya, pasti. Satu, Pak Prabowo saat itu at least ya, itu dia menjadi yang paling terdepan lah sebagai capres menurut berbagai survei. Gitu. Kedua, Gerindra ya, partai dengan perolehan suara kedua terbanyak ya. Jadi ada kerendahan hati yang luar biasa kali. Iya, Ditangkap humble, PSI hari humble. ini. Sangat humble sekali. Jadi dalam hal ini kami merasakan bahwa Pak Prabowo dengan Partai Gerindra bahwa mereka mau datang ke kantor kami gitu. Dan PSI kan bahkan pas aku di dalam kan kita nggak sekali dua kali nyerang Pak Prabowo. Iya, Kebijakannya dan sebagai partai yang punya catatan mengkritisi habis-habisan Pak Prabowo dan Gerindra pada pemilu 2019 yang lalu, juga sebagai partai yang bisa dibilang memang nggak pernah deket juga sebelumnya kayak begitu ya. Dengan Pak Prabowo dan Gerindra gitu. Terus tiba-tiba dan sebagai partai yang nggak pernah mencabut dukungan kepada Pak Ganjar juga ya. Kemudian Partai Gerindra dengan Pak Prabowo gitu ya datang dengan humble-nya dan memberikan banyak sekali apresiasi lah. Maksudnya narasi-narasi yang apresiatif. Tapi yang jelas sih yang gue salut adalah kita atau Pak Prabowo nggak ada satu kali pun menyebut kata koalisi. Gitu. Jadi gue ada di ruangan itu, gue inget narasi yang dibawakan adalah narasi persatuan. I see. Jadi kelihatannya misinya adalah misi politik kebangsaan. Jadi bukan soal koalisi kok itu gitu ya. Bahkan kode-kode tipis nggak ada. Nggak ada. Jadi Pak Prabowo membawa narasinya Pak Jokowi yang mengatakan bahwa 13 sampai 15 tahun ke depan adalah tahun-tahun yang paling menentukan apakah Indonesia akan menjadi negara maju apa enggak. Dan di tengah situasi global yang serba nggak pasti ini, maka kita membutuhkan satu modalitas yang mutlak, yaitu apa? Persatuan. Nah, inilah yang dibawakan oleh Pak Prabowo ya. Kemudian Bro Giring saat itu masih menjadi ketum, membawakan narasi supaya kontestasi pemilu 2024 ini nggak disesaki lagi ruang-ruang demokrasinya dengan politisasi agama, gitu. Dengan lu nggak milih gua lu kafir, lu nggak milih gua PKI, antek asing. Asong itulah kayak gitu-gitu ya. Dan dua inilah key messages yang dibawakan oleh masing-masing partai dan dua-duanya setuju. Gitu, dua-duanya setuju. Dan itulah pertemuan pertama. Lalu kita kan menghormati ya siapapun yang mengundang dong. Nah, kita diundang deklarasi Partai Bulan Bintang. Deklarasi mendukung dan mengusung Pak Prabowo ya. Kita diundang dan kita merasa bahwa orang mengundang kita berarti mereka menghormati kita. Dan bahwa kita datang itu adalah wujud dari mutual respect yang kita juga wajib berikan. Itu menurut standar moral di PSI ya. Kemudian diundang Gelora, malah gue yang datang. Terus diundang siapa lagi ya? Demokrat. Pada saat Gelora deklarasi untuk Pak Prabowo. Kemudian Demokrat deklarasi juga teman-teman di DPP datang. Cuman gue nggak bisa datang karena dapil. Jadi menarik deklarasi untuk Pak Prabowo teman PSI datang, tapi resmi formalnya memang sampai hari ini tetap keputusan mendukung Pak Ganjar belum pernah dicabut ya? Belum. Jadi kayak gini, partai politik itu kan nggak setelah deklarasi mendukung, terus selesai. Kita harus mengusung. Dan untuk mengusung kita harus koalisi. Ya kan? Nah untuk berkoalisi, di sini kan dibutuhkan komunikasi, kenyamanan ya. Baik itu antar institusi, antar partai maupun antar kader. Gitu. Dan kenyamanan dan lain-lain itu juga merupakan satu variabel penting ya. Satu variabel pentingnya juga yang lain adalah si tokohnya ini seperti apa. Punya kedekatan
filosofis apa enggak sama kita. Sebenarnya gue mau berangkat dari situ tuh Bro Uki, soal kedekatan dan kenyamanan. Sekarang hubungan dengan Pak Jokowi tentu makin baik. Mas Kaisang udah jadi ketum. Berarti nextnya nih, apa jangan-jangan cawapres dari PSI Mas Gibran? Karena gue mau ngambil dari situ angle itu. Udah nyaman kan sekarang. Gimana tuh Bro? Plus setahu gue hitungan hari kan katanya Mahkamah Konstitusi paling nggak dari berita harian Kompas itu katanya bakal keluarin tuh putusan MK soal usia wapres capres. Kembali ke ini dulu ya, arah dukungan PSI dulu ya, baru gua ke sana. Ini nanti akan ditentukan oleh Kopdarnas. Jadi kapan tuh, Bos? Bulan ini kok. Bulan ini ya? Sebentar lagi. Jadi kita lagi-lagi mengundang DPW ya untuk hadir, untuk kita vote ya, untuk kita dengarkan pendapatnya. Dan itu semua nanti akan ditentukan ya. Karena di Kopdarnas sebelumnya kita udah sepakat, itu semua akan ditentukan dari hilal cawapres. Karena game changer ini akan ada di cawapres. Gitu ya. Sekarang kita ke pertanyaan yang berikut ya. Yaitu soal Mas Gibran ya. Itu sebenarnya lebih pas ditanya sama capresnya dong, jangan tanya sama gua. Jadi kita gini, gua adalah nama ya yang menggugat ke MK. Itu adalah Dede Prayudi, ya. Jadi PSI yang kerja tim hukumnya, tapi yang prinsipal penggugatnya itu atas nama Uki. Atas nama Uki, sebagai kader PSI. Sebagai kader PSI. Jadi gue ceritain secara kronologis lah ya. Pada tahun 2022 bulan Desember, ya. Di situ beberapa teman-teman PSI itu sedang berdiskusi, ya. Dan di dalam diskusi tersebut topiknya adalah kenapa partisipasi anak muda di dalam politik itu rendah, gitu. Dan ini lumayan mengkhawatirkan terutama ketika kita mengingat bahwa voters di pemilu 2024 itu di atas 50%, ada yang bilang 54, ada yang bilang 57, ada yang bilang 53 segala macam, itu adalah Gen Z dan millennials, ya, anak muda. Sementara anak muda partisipasi politiknya rendah, gitu ya. Nah, kita ngobrol, ada yang buka literatur, survei segala macam. Mereka itu salah satunya ya, karena mereka merasa bahwa mereka itu cuman objek 5 tahunan. Ruang buat mereka menjadi subjek yang aktif sebagai policy makers, ya, sebagai politicians, sebagai penentu kebijakan partai, itu ruangannya kecil banget, gitu. Nah, kemudian kita bongkar lagi sebabnya kenapa sih ruang itu kecil, dan salah satunya yang kita bongkar itu adalah soal ya dari kacamata hukum ini, dan salah satunya yang kita lihat adalah batasan umur, gitu. Nah, ternyata ya batasan umur untuk capres cawapres itu yang 40, kita lihat perjalanannya kenapa di undang-undang pemilu yang tahun 2017 ini bisa sampai angka 40, ya. Ternyata kita lihat perjalanannya, diskusinya, bahkan sampai ke naskah akademiknya, karena anak muda dianggapnya labil gitu. Jadi kita agak sakit hati sih gitu. Baper gitu. Gue dibilang labil dong kayak gitu. Nah, kita lihat di situ nggak ada pijakan yuridisnya. Kita lihat di situ nggak ada landasan saintifiknya gitu. Sangat bersifat asumtif gitu ya. Dan kita lihat sebelum undang-undang ini mengatakan apa gitu ya. Nah, undang-undang pemilu yang sebelumnya tahun 2014 itu mengatakan 35. Gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh tim PSI kemudian kita harus membatalkan yang sekarang, coret yang ini, kembali ke yang lama gitu. Dan pada bulan Februari bulan Maret ya, gugatan itu kemudian kita ajukan ke MK. Dan saat itu ya, gembar-gembor soal Gibran itu nggak ada gitu, karena Gibran ini baru gembar-gembor itu kalau nggak salah, kalau nggak Juli Agustus, ketika hasil survei itu dia nomor 3 sebagai RI 2 gitu. Jadi memang kalau misalnya ditanya PSI itu sengaja menggugat untuk Gibran, enggak, kita nggak kepikiran siapa yang bisa mikirin sekian bulan jauh ke depan ya, di tengah dinamika yang serba cepat ini. 2023 ini dinamikanya gila kan. Sebentar Gibran, sebentar Mahfud, ya, sebentar siapa, sebentar Erick Thohir, Khofifah gitu, dan nggak kepikiran ini Gibran, karena memang sama kayak Mas Kaisang ya, kenapa dia bergabung ke PSI. Salah satu tujuannya dibentuknya PSI itu ingin membuka ruang selebar-lebarnya aja sih buat anak muda berpartisipasi di politik, gitu. Sama seperti apa yang kita lakukan pada tahun 2019 lalu, menggugat batas minimum usia kepala daerah kan. Ke MK gitu, dan kali ini kita melakukan hal yang sama, cuman ke bukan ke levelnya adalah capres cawapres gitu. Cuman ya begitulah. Kadang kita membuka ruang kan orang lain yang masuk.
Kita yang capek kerja, ini pelayaran di PSI kita yang capek ya Ki, babat. Asli. Di ujung pas pintu kebuka, lah kita jadi yang di belakang. Iya, kita di belakang. Itulah suka duka politik. Nah sekarang kita mau yang soal pilpres dikit lah. Siap. Capres terkuat Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies gitu. Ini lo pribadi lah, mungkin nggak atas nama PSI gitu. Lo sendiri, Derek Prayudi, Uki. Ganjar. Apakah artinya Pak Prabowo dan Pak Anies total nggak ada oke-nya atau gimana? Enggak dong. Ya, karena aku pengen lagi nih, kalau Ganjar sih udah panjang lebar memang teman PSI menjelaskan. Tapi soal Prabowo dan Anies gitu. Kalau Anies sudah pasti enggak lah ya. Anies pasti enggak. Ini rekam jejak pilkada ya, kan? apa terkait konsistensi kita juga, rekam jejak pilkada dan lain-lain. Begini kalau gue jujur ya, Pak Prabowo yang 5 tahun terakhir ini menurut kita keren banget. Gitu. Bukan kita, gue pribadi ya, sorry bukan kita. Menurut gue pribadi keren banget. Cuman kemudian gue bertanya, misalnya Pak Prabowo menjadi presiden 2024 onwards gitu. Kita akan disuguhkan Pak Prabowo yang mana? Pak Prabowo yang 2019 onwards atau Pak Prabowo yang 2019 backwards gitu. Kalau di gue sih sebenarnya sesimpel itu ya, kalau terkait Pak Prabowo ya. Pak Prabowo yang sekarang tuh keren banget. Gue udah ngelihat betapa humble-nya beliau. Betapa beliau sekarang narasinya, semangatnya ya, sampai instruksinya ke bawah-bawah itu adalah politik persatuan. Gitu. Makanya sekarang kita nggak heran melihat Partai Gerindra, Pak Prabowo atau bahkan rekan-rekan sekoalisinya itu kan udah nggak ada yang nyerang lagi kan. Udah nggak ada yang narasinya itu narasi membangun sekat. Pak Fadlizon udah jarang. Pak Andri Rosiade juga. Dan gue setuju ya dengan pendapatnya teman-teman di Gerindra bahwa kalau bukan karena politik persatuan, kita itu nggak akan lewat. Maksudnya kita nggak akan melewati dengan mulus ya. Sebuah cobaan yang maha dahsyat yang bernama COVID-19. Ya. Lalu yang diikuti oleh ancaman resesi. Coba, Indonesia berhasil tumbuh. Dan pertumbuhannya itu di atas 5%. Di saat negara lain itu resesi, artinya minus ya. So, ini memang dibutuhkan dan Pak Prabowo sadar betul soal itu. Dan politik yang dilakukan, komunikasi politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu sama sekali nggak ada yang menyerang. Dan jujur aja sih di bagian yang ini gue kagum sekali. Gue kagum banget. Jadi kalau misalnya lu bilang tadi, emang Pak Prabowo nggak ada keren-kerennya apa gitu. Gue bilang keren banget gitu. Cuman gue masih, gue pribadi ya, masih agak ragu-ragu. Iya 2024 ini kita akan punya Pak Prabowo yang mana gitu. Apakah Pak Prabowo yang semenjak 2019 ke 2024 yang gue bilang keren banget ini, atau Pak Prabowo yang 2019 ke belakang. Gitu. Berarti kalau nanti PSI memutuskan secara resmi dan formal akhirnya mengusung atau mendukung Pak Prabowo Subianto, nah lu kan lagi ragu-ragu nih. Itu gimana tuh jadi lebih gimana kira-kira? Bakal mengubah nggak? Atau we don't know lah? Itu masih masa mendatang kali ya? Enggak sih. Gue sebenarnya udah memutuskan kok. Gue sebenarnya udah memutuskan dan gue jawab pertanyaan ini. Sebenarnya banyak banget yang jawab ke gue soal ini. Biasanya nggak gue jawab. Ini adalah bonus pertama kali. Buat MTP. Gue akan menjawab pertanyaan ini ya. Jadi kayak begini. Pilihan gue waktu bergabung dengan PSI itu adalah pilihan yang sangat ideologis. Kalau misalnya, lu boleh tanyalah ke teman-teman yang lu juga kenal ya. Kalau misalnya teman-teman tahu ya, sebelum gue bergabung ke PSI, gue songong banget. Gue kumpulin, gue pengen ada Grace Natali, Raja Julianto, si A, si B, si C, si D. Gue pengen duduk bareng sama gue, pengen gue interview. Kalau lu cari kerja, biasanya lu yang di-interview kan. Ini mereka gue interview. Gitu. Jadi PSI ini ideologinya apa? Jadi PSI ini dapat duit dari mana? Jadi PSI ini begini. Itu pertanyaan yang sensitif semua. Ya. Dijawab semuanya dengan sangat baik. Ya. Sampai akhirnya gue memutuskan, gue tanda tangan sekarang, bikin KTA. Kayak gitu loh. Dan itu lo baru balik dari S2 ya? Enggak, gue waktu itu lagi kerja di UN. Gue lagi di zona nyaman banget. Lo cerita ya. Dan keputusan gue bergabung ke PSI adalah keputusan yang lu meninggalkan UN kan? Gue harus meninggalkan UN. Gajinya oke, fasilitas mantap itu. Ya oke lah, maksudnya banyak teman-teman gue yang pengen kerja di UN tapi nggak bisa. Artinya gue lumayan privilege lah bisa kerja di UN ya. Oke, kembali kepada yang tadi. Ini keputusannya sangat ideologis ya. Satu-satunya yang bisa membuat gue keluar dari PSI adalah kalau PSI mengkhianati Indonesia.
Mengkhianati Indonesia. Kalau PSI mengkhianati Indonesia. Jadi apa itu mengkhianati Indonesia? Apa itu? misalnya ada yang korupsi, terus dibela. Ya. Misalnya ada kader tahap korupsi, terus DPP menyiapkan tim hukum membela gitu. Iya. Udah out pasti. Gua out. Gua udah pasti keluar. Atau misalnya partai ya itu bersikap permisif lah sama kader-kader yang udah duduk di dewan gitu ya, untuk supaya punya ruang untuk korupsi gitu. Itu udah pasti gue lawan. Minimal lawan dulu, kalau nggak bisa gue keluar. Betul, gitu. betul. Nah, jadi keputusan gue itu sangat ideologis pertama. Kedua, gue ngerasa tugas gue di PSI belum selesai. PSI belum jadi apa-apa. Tugas lo apa berarti yang? Gue pengen ngebesarin PSI. Gue pengen ngebesarin PSI. Dan kalau gue udah berhasil, mungkin gue nggak di politik lagi. Ya. Sama kayak waktu gue di UN, gue udah ngerasa nyaman. Ya. Gue nyari tantangan baru. Ya. Dan ya kalau misalnya PSI nggak mengkhianati Indonesia, ya, kemudian apa yang menjadi cita-cita politik gue udah berhasil di PSI. Karena kalau dia nggak mengkhianati nggak mungkin gue keluar ya. Artinya di PSI, gue bukan hanya keluar dari PSI, mungkin gue udah nggak di politik lagi gitu. Gue pengen jadi dosen. Betul. Oke. Loyalitas gue tuh ada urutannya jadinya. Oke. Urutan pertama itu adalah Indonesia. Ya. Urutan kedua adalah PSI. Urutan ketiga. Istri? Enggak, gue kan duda. Duda. Urutan sorry, duda lagi bos. Iya. Lama nggak ketemu. Udah nih, nanti Oke. setelah ini. Skip. Nanti aja kita di belakang layar. Udah lanjut. Oke, urutan ketiga adalah Pak Jokowi. Oke. Ya. Makanya tadi gue bilang, Pak Jokowi ini bukan sosok tapi ya, tapi nilai. Ya. Sure. Urutan keempat baru Ganjar. Noted. Jadi kalau misalnya kemudian gue harus dihadapkan sama pilihan, gue harus stay di PSI, atau gue memilih untuk tetap mendukung Ganjar, gue akan stay di PSI. I see. Dengan segala konsekuensi yang harus gue terima. Sure. Dan menurut gue, ya ini adalah bagian dari pendewasaan gue di karir politik gue. Betul. Ini menarik nih, kan tugas seorang UKI yang UKI buat sendiri gitu kan adalah membesarkan PSI gitu loh. Nah ini sekarang pemilu tinggal 4-5 bulan lagi, ya tentu PSI partai yang masih non parlemen sampai dengan hari ini gitu kan. Nah kalau udah fight lagi UKI dan teman-teman Mas Kaisang, Bro Giring fight, tapi nggak lolos lagi threshold, gimana? UKI bakal seperti apa di PSI? Itu pertanyaan pertama, sebagai individu UKI bakal seperti apa? Kedua, menurut lu sebagai partai politik PSI akan seperti apa? Amit-amit ketok kalau nggak lolos gitu. Kalau UKI sih akan tetap di PSI. Oke. Tapi yang jelas kemudian fokus cari uangnya. Cari uang. Oh jadi. Cari uang. Ya dong, kita butuh hidup ya. Iyalah. Kalau di politik tetap di PSI. Cuma di sisi lain itu dia tadi ya, sebagai manusia kita butuh hidup ya. Jadi pasti di luaran gue juga pasti nyari uang ya. Dapur pasti. Sebagai peneliti lagi ya. Dan kadang-kadang sebagai peneliti kita tuh nggak dapat project kalau misalnya kita punya afiliasi dengan partai politik. Betul. Makanya waktu itu kan gue nonaktif. Betul. Nah, kemudian pemilu berikutnya gue fight lagi. Oke. Dan PSI nyalek lagi, fight lagi ya. Nyalek, iya. Respect. Dan PSI sendiri gue yakin kalau misalnya nggak lolos lagi, pertama kita akan saling menghukum satu sama lain dalam artian yang positif ya. Saling traktir atau? Mas Kaisang itu saya mencoba menginternalisasi nilai-nilai Mas Kaisang. Menginternalisasi. Terus akan saling menghukum terus. Bro Kaisang nggak mungkin banget ngomong menginternalisasi, itu bahasa. Itu bahasa kita itu. Generasi milenial sama Gen Z ini bahasanya beda loh rupanya loh. Sorry, Kaisang tuh maksudnya Gen Z ya? Dia lahir tahun berapa sih, Bro? Umurnya sekarang 29. Artinya lahir tahun berapa tuh? Tahun ini dia 29 maksudnya. Aduh, boleh nggak usah mikir ya? Cuman yang jelas dia Gen Z lah. Berapa sih? Yang jelas dia Gen Z lah. Gue 35. Oh, dia di bawah gue 6 tahun ya? Oh iya. Generasi Michael Sianipar kali dia ya? Iya. Mirip. Terus intinya adalah evaluasi dan saling menghukum ini kan artinya ya pada saat kita lagi mengevaluasi itu adalah momen yang tepat untuk kita saling mengoreksi satu sama lain. Sure. Maksudnya saling menghukum itu kayak begitulah. Paling kayak begitu sih. Oke. Good. Oke. Udah, kita topik beratnya selesai. Tepuk tangan dulu. Ini gua keringetan karena topiknya berat atau panas nih?
Karena lo tegang abis ini mau gue korek kok ada cerita duda lagi nih. Oh iya. Kita masuk segmen 2, kita ada segmen netizen bertanya. Siap. Oke, ini netizen bertanya ke Dedek Prayudi Uki dari PSI. Ada 3 pertanyaan nih Ki. Ya. Bisa dijawab cepet aja karena ini kita PNS spontaneous. Mas Uki, kalau Pak Anies jadi presiden, PSI kira-kira gabung ke Pak Anies atau oposisi? Oposisi lah. Posisi lah. Oposisi. Ya. Kenapa? Udah nggak usah dijelaskan Nggak usah dijelaskan lah ya. Netizen udah hafal posisi PSI dengan Pak Anies. Kedua, PSI pilih nih antara PSI nggak lolos ke Senayan atau Anies jadi presiden. Kita lolos ke Senayan jadi oposisinya Pak Anies. Politisi banget, dia pelintir. Ketiga, kalau PSI amit-amit ya, ini kan partai pertama gue dan partai pertama lo kan. Ini emang yang bikin pertanyaan emang gak punya hati emang nih. Keselin emang dia berdarah. Nyindir dulu kayaknya. Ini dulu ekspresi juga sebenarnya dia, gue gak sebutnya namanya. Pertanyaan ketiga nih Mas Uki, kalau PSI amit-amit nih bubar, Mas Uki bakal gabung partai apa? Sejauh ini sih PSI yang paling mengakomodir idealisme ya. Iya. Gue nggak di politik gue di politik tetap makan, bahkan uang gue lebih banyak. Jadi kemungkinan gue gabung partai apa? Nggak gabung. Oh jadi nggak berpolitik praktis lagi. Enggak. Oke. Lumayan loyal, respect. Lebih loyal daripada saya sudah keluar duluan. Oke, thank you ya Mas Uki udah bisa ngobrol-ngobrol. Oke, dan thank ketemu you. lagi di Meet the Politician berikutnya with me Rian Ernest. Terima kasih. Thank you.